Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman hebat, selamat datang kembali di channel edukasi Anggara PM. Hari ini kita bakal belajar sesuatu yang bisa bikin hidup sosial kita lebih damai, hubungan lebih baik, dan komunikasi lebih efektif, yaitu seni menyampaikan kritik lewat humor. Kenapa humor? Karena kalau kritik disampaikan dengan marah, orang tersinggung. Kalau kritik disampaikan dengan ceramah, orang bosan. Tapi kalau kritik disampaikan dengan humor, orang malah senyum, tertawa, tapi tetap dapat pesannya. Di video ini, kita akan kupas tuntas kenapa humor bisa membuat kritik lebih diterima. Apa itu anekdot dan kenapa ia efektif? Struktur lengkap anekdot, jenis-jenis humor yang menyindir, teknik stand-up komedi seperti setup, punchline, rule of three, kritik berbasis data, eksposisi, cara membuat komik sindiran, latihan membuat anekdot, contoh-contoh kritik humor dari kehidupan sehari-hari, kesalahan umum dalam mengkritik, dan bagaimana humor bisa mengubah konflik menjadi kedekatan. Siapkan cemilan, duduk yang nyaman, karena video ini akan sangat lengkap dan mudah dipahami. Mari belajar cara berkomunikasi dengan lebih cerdas. Segmen 1. Mengapa humor penting dalam kritik? Setiap hari, kita bertemu situasi yang bikin gemas. Teman yang selalu telat, siswa yang tidak pernah bawa buku, keluarga yang malas buang sampah, atau pejabat yang janji tapi lupa. Bayangkan kamu ingin menegur teman yang suka terlambat. Kalau kamu bilang, kamu itu nyusahin banget, selalu telat. Kemungkinan besar ia langsung tersinggung. Tapi kalau kamu bilang, kayaknya kamu punya bakat jadi artis Korea ya, soalnya selalu datang setelah semua orang menunggu. Dia ketawa, tapi dapat pesan pentingnya. Kalau kita tegur langsung, seringnya orang tersinggung. Kenapa? Karena kritik sering dianggap sebagai serangan terhadap harga diri. Humor memecah tekanan itu. Humor membuat orang 1. Lebih santai, tidak merasa diserang. 2. Lebih tertarik mendengar. 3. Lebih mudah mencerna pesan. 4. Lebih ingat kritiknya. 5. Lebih menerima tanpa sakit hati. Secara psikologis, humor mengaktifkan dopamin, menurunkan tekanan, menaikkan penerimaan, dan membuat otak lebih santai, menerima informasi, dan terbuka terhadap informasi baru. Setidaknya ada 4 alasan humor efektif dalam kritik. 1. Budaya Indonesia suka sindiran halus. 2. Humor adalah bahasa universal. Anak-anak, remaja hingga orang tua bisa memahaminya. 3. Humor membuat kritik menjadi soft but sharp, lembut tapi tetap tajam. 4. Humor menjaga hubungan sosial. Ketika kritik disampaikan dengan cara lucu, hubungan tetap aman. Segmen 2. Apa itu anekdot? Anekdot adalah cerita pendek yang lucu, menggelitik, dan menyindir tetapi mengandung kritik atau pesan sosial, biasanya muncul dari pengalaman nyata atau situasi sehari-hari. Anekdot berbeda dengan cerpen. Cerpen panjang dan sering berisi konflik besar. Anekdot sangat singkat, langsung pada intinya, dan punya pesan sosial. Ciri-cirinya, singkat, cerita sehari-hari, tokohnya sederhana, lucu tapi menyindir, membuat pembaca merenung setelah tertawa. Contoh anekdot. Kemajuan teknologi. Seorang anak bertanya kepada ayahnya, "Yah, zaman dulu komunikasi susah ya?" Ayahnya menjawab, "Iya nak, tapi sekarang lebih susah. Kalau ngobrol, semua sibuk dengan HP masing-masing." Tertawa, tapi sadar, kita semua pernah begitu. Anekdot itu seperti kaca kecil yang memantulkan realita kita. Segmen 3. Struktur lengkap anekdot. Untuk membuat anekdot yang enak dibaca dan jelas pesannya, ada 5 struktur. 1. Abstraksi. Pembuka singkat. Kalimat pembuka, ibarat trailer sebelum film dimulai, membuat pembaca tertarik. Contoh, ini kisah tentang seorang murid paling jujur di sekolah. Orientasi, pengenalan setting dan tokoh.
memperkenalkan tempat, waktu, suasana, dan tokoh. Contoh, di sebuah kelas yang terkenal ribut, ada satu murid pendiam bernama Raffi. Krisis, masalah atau kekonyolan utama. Masalah utama yang jadi puncak kekonyolan dan kritik. Disinilah inti humornya. Contoh, guru bertanya, siapa yang mencontek? Raffi dengan jujur mengangkat tangan. Guru bertanya, kamu mencontek? Reaksi, jawaban yang bikin tertawa atau tindakan lucu dari tokoh. Bagian ini paling ditunggu. Enggak bu, saya cuma angkat tangan karena saya capek duduk. Koda, penutup dan pesan moral. Penutup yang memberi dampak dan pesan atau bisa juga berupa sindiran halus. Contoh, sejak itu guru sadar, kejujuran memang penting, tapi kadang logika juga perlu dicek. Dengan struktur ini, anekdot terasa lengkap, rapi, dan mudah dipahami semua usia. Segmen 4. Jenis-jenis humor yang cocok untuk kritik. Humor itu luas banget, tapi tidak semua jenis humor cocok untuk menyindir. Berikut yang paling aman dan efektif. 1. Humor observasi. Kesalahan atau kebiasaan umum yang diamati. Contoh, orang Indonesia kalau bilang 5 menit lagi, itu artinya 20 menit. 2. Humor ironi. Mengatakan kebalikan dari kenyataan. Contoh, wah, kamu rajin sekali datang telat setiap hari. 3. Humor exaggeration atau berlebih-lebihan. Menguatkan fakta supaya terasa lucu. Contoh, dia kalau rebahan lama sekali, kayak HP di charge seminggu. 4. Humor kepolosan. Jawaban polos tapi ngena. Contoh anak kecil. Kenapa harus belajar, Bu? Supaya pintar. Tapi Bapak Presiden kan banyak yang bantu, Bu. 5. Humor karakter. Sifat tokoh yang lucu. Contohnya, guru galak yang berubah jadi lembut ketika lihat makanan. Jenis humor ini cocok dipakai untuk kritik karena tetap aman dan tidak kasar. Segmen 6. Teknik stand-up komedi untuk kritik. Stand-up komedi adalah tempat terbaik untuk belajar menyindir dengan elegan. Stand-up komedi adalah seni monolog yang menggabungkan keresahan, logika, dan kelucuan. Di balik tawa penonton, ada kritik yang disampaikan dengan sangat cerdas. Ada beberapa teknik penting. 1. Setup. Bagian pendahuluan. Belum lucu, hanya memberi fakta. Informasi awal yang membuat pendengar paham situasi dan penasaran. Contoh, saya tidak pernah larang anak saya main HP. Punchline. Membuat penonton tertawa karena tidak terbagah. Bagian lucunya. Soalnya kalau saya larang, dia balas. Papa main HP terus kok. Beat. Satu paket setup dan punchline. Satu beat sama dengan satu topik kecil. Contoh, saya tidak pernah larang anak saya main HP. Soalnya kalau saya larang, dia balas. Papa main HP terus kok. 4. Callback. Mengulang joke sebelumnya dengan konteks baru. Contoh, kayak tadi saya bilang istri saya hemat, sampai-sampai saya yang harus hemat. Rule of 3. 2 hal normal, hal ketiga lucu dan mengejutkan. Contoh, tugas murid zaman sekarang. Belajar, ngerjain PR, dan cari wifi gratis. Teknik ini dipakai semua komika, karena otak manusia mudah dibuat tertawa dengan pola yang dipatahkan. Misdirection. Membuat penonton menduga sesuatu, tapi diarahkan ke hal lain. Contoh, saya bangun pagi tadi, bukan karena rajin, tapi karena nyamuknya ganas. Dengan teknik ini, kritik terasa halus, pintar, dan menggena di hati. Humor jenis ini sering memuat kritik tentang gaya hidup, kebiasaan masyarakat, kurangnya disiplin, dan fenomena sosial lain. Stand-up comedy membuktikan bahwa kritik tidak harus pedas untuk terasa mengena. Segmen 6. Kaidah bahasa dalam kritik. Retoris, majas, dan kata kerja material. Dalam menyampaikan kritik, kita tidak hanya butuh humor, tapi juga teknik bahasa yang tepat agar kritikannya terasa kuat tetapi tetap sopan. 1. Pertanyaan retoris. Pertanyaan yang tidak butuh jawaban.
Tujuannya menyentil dengan lembut. Contoh, kita mau tetap hidup nyaman atau terus buang sampah sembarangan? Pertanyaan seperti ini membuat orang berhenti sejenak lalu berpikir. 2. Majas sindiran. Ironi, mengatakan hal yang berkebalikan dari kenyataan. Contoh, kamu baik sekali ya, sampai tugas teman aja kamu kerjakan. Sinisme, sindiran lebih langsung, sedikit pedas, tapi masih sopan. Contoh, kamu itu pintar mencari alasan. Sarkasme, sindiran paling kasar, tidak cocok untuk kritik santun, tidak dianjurkan. Contoh, kok kamu makin bodoh sih? Di video ini, kita fokus pada ironi dan sinisme yang halus. 3. Kata kerja material, digunakan untuk menggambarkan tindakan nyata. Contoh, mengumpulkan, menebang, mengangkut, membuang. Bahasa ini membuat cerita lebih hidup. Mengapa penting? Karena anekdot dan kritik harus terasa hidup, bukan abstrak. Segmen 7. Kritik berbasis data. Kritik lewat eksposisi. Selain humor, kritik berbasis data penting ketika kita ingin menyampaikan fakta yang kuat. Tidak semua kritik harus lucu. Ada kalanya kita perlu kritik yang berbasis data, strukturnya disebut eksposisi. Langkahnya: 1. Pilih topik sosial. 2. Buat pertanyaan. 3. Sebar survei kecil. 4. Olah data. 5. Tulis laporan. 6. Beri pendapat. 7. Sampaikan solusi. Dengan data, kritik jadi objektif dan sulit dibantah. Segmen 8. Kritik lewat komik potongan. Komik potongan adalah salah satu cara paling cepat viral. Kenapa? Karena visual plus humor plus dialog singkat sama dengan pesan mudah dipahami semua usia. Dalam komik, satu gambar bisa menyampaikan 1000 sindiran. Komik potongan efektif karena ringkas, visual, langsung ke inti, mudah viral. Ini langkah-langkah membuat komik strip. 1. Tentukan tema utama. Sebelum menggambar, tentukan dulu komiknya tentang apa. Contoh tema: persahabatan, lingkungan, sekolah, kritik sosial, humor, anekdot, sindiran, keluarga, kehidupan sehari-hari. Tujuan: agar cerita fokus dan tidak melebar. 2. Tentukan pesan atau tujuan cerita. Komik strip harus singkat, tetapi punya maksud jelas. Tentukan apa yang ingin disampaikan. Menyindir kebiasaan, memberi informasi, membuat orang tertawa, menyampaikan pesan moral. 3. Tentukan tokoh komik. Buat karakter sederhana. Nama, sifat, lucu, polos, pemarah, pintar, ceroboh. Tokoh yang punya ciri lebih mudah diingat pembaca. 4. Buat alur cerita pendek atau storyboard sederhana. Komik strip biasanya hanya 3 atau 6 panel. Alur sederhananya: 1. Pembuka, situasi awal. 2. Masalah atau kejadian. 3. Reaksi lucu atau kejutan. 4. Penutup atau pesan. Tips: pakai humor, ironi, atau twist. 5. Siapkan dialog singkat dan padat. Karena ruang terbatas, dialog harus pendek, lucu, langsung ke inti, mudah dipahami. Gunakan bubble. Speech bubble, bicara. Thought bubble, pikiran. Caption, narasi. 6. Buat sketsa layout panel. Tentukan posisi panel. 3 panel horizontal, 4 panel kotak, 6 panel grid, atau panel bebas. Atur posisi karakter, objek, dan arah pandangan. Pastikan alur visual mudah diikuti dari kiri ke kanan. 7. Gambar karakter dan background. Tidak perlu rumit. Komik strip pada dasarnya sederhana, fokus pada ekspresi, background tidak terlalu detail. Gunakan garis tegas, ekspresi lebay, lebih lucu, gestur yang jelas. 8. Tambahkan teks dialog ke dalam bubble. Masukkan dialog sesuai urutan cerita. Pastikan ukuran teks terbaca, bubble tidak menutupi gambar penting, arah ekor bubble jelas mengarah ke tokohnya. 9. Tambahkan efek visual. Agar komik lebih hidup, garis gerak, ekspresi, keringat, marah, bingung, efek suara, boom,
tab. What? Dan warna jika full color. 10. Rapikan dan lakukan finalization. Periksa kembali ejaan teks, urutan panel, konsistensi karakter, pesan masuk dengan jelas, humor terasa. Setelah rapi, save versi final untuk dipublikasikan atau dicetak. Bentuk komik strip yang baik. Komik strip yang bagus biasanya sederhana, punya punchline, ekspresi kuat, dialog singkat, cerita berakhir dengan twist. Kritik langsung masuk tanpa membuat orang marah. Sekarang, kita praktik membuat komik strip 4 panel dengan tema kritik humor, malas mengerjakan tugas. Judul, Tugas Ajaib. Panel 1, situasi awal. Visual, ruang kelas, seorang siswa bernama Bima duduk santai dengan kepala di meja. Temannya, Raka, sedang serius menulis tugas. Guru mendekat ke meja Bima. Dialog, Bima, kenapa tugasmu kosong semua? Bima, tugasnya belum mau muncul, Bu. Panel 2, masalah. Visual, close up kertas tugas Bima yang benar-benar kosong. Bima menunjuk kertas tersebut dengan wajah polos. Guru mengangkat alis, bertanya-tanya. Kok bisa begitu? Saya tungguin dari tadi, Bu, tapi tulisannya nggak muncul-muncul. Panel 3, humor. Visual, Raka menahan tertawa di belakang. Bima menghindari tatapan guru, terlihat malu-malu tapi sok yakin. Guru memegang kening, half palm face. Raka, mungkin tugasnya belum diupdate, Bim. Bima, nah, itu juga saya curiga. Panel 4, penutup, punchline. Visual, guru memberi pena ke tangan Bima. Bima menerima dengan wajah tersadarkan. Di papan tulis ada tulisan, tugas tidak akan muncul sendiri. Dialog, Bima, ini bukan HP, tugasnya nunggu kamu, bukan kamu nunggu tugasnya. Bima, oh, pantesan dari tadi loading terus, Bu. Teks penutup, opsional. Kerjakan tugasmu sebelum tugasmu menghantuimu. Segmen 9, contoh anekdot. Berikut contoh lengkap. Abstraksi. Ini kisah tentang siswa yang jujurnya kelewatan. Orientasi. Di sebuah sekolah, ada murid bernama Bima. Krisis. Guru bertanya, siapa yang tidak kerjakan PR? Bima angkat tangan. Bima, kamu tidak kerjakan PR? Kerja, Bu, tapi PR-nya untuk besok, bukan hari ini. Reaksi, teman-temannya tertawa. Koda. Sejak itu, guru memahami, ada murid yang jujur, ada murid yang jujur banget sampai bikin bingung. Jadi teman-teman, setelah kita mempelajari materi mengungkapkan kritik lewat humor, Kak Gara ingin menegaskan bahwa kritik adalah bentuk kepedulian, bukan sekadar menyalahkan. Namun, kritik harus disampaikan dengan cara yang tepat agar tidak melukai, tetapi justru membangun. Melalui materi ini, kita telah belajar bahwa kritik bisa disampaikan secara santun melalui teks anekdot, lawakan tunggal, komik potongan, dan teks eksposisi. Humor menjadi sarana agar pesan kritik lebih mudah diterima, tanpa menghilangkan makna dan nilai kebenarannya. Kita juga telah mempelajari pentingnya menyusun kritik berdasarkan fakta, menggunakan struktur teks yang jelas, serta menerapkan kaidah bahasa seperti pertanyaan retoris dan majas sindiran yang halus. Kak Gara berharap setelah pembelajaran ini, kita tidak hanya mampu membuat karya yang lucu, tetapi juga mampu menyampaikan pendapat secara cerdas, bertanggung jawab, dan beretika dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.